berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, selamat malam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Rest in God. Kita akan menikmati malam hari ini di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati saat istirahat malam hari ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita semua sungguh-sungguh boleh menikmati damai sejahteranya. Tanggalkan semua beban, tanggalkan semua hal yang membuat kita tidak bisa beristirahat hari ini dalam hadiratnya. Sebelum memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena anugerah-Mu tidak pernah berkurang, tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu, ingin memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu, dan kami ingin merenungkan kembali firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu memberi kesegaran di batin kami, memberi kami pembaharuan, menguatkan hati kami, sehingga kami bisa beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera-Mu, karena semua hal yang membebani kami akan serahkan kepada-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami mau berdiam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari rasakan, ku rasakan kasih-Mu
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan indah bersama-Mu Tuhan. Kami mau berdiam diri di hadirat-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory bagi-Mu, kami rasakan kasih-Mu, kami nikmati hadirat-Mu, glory bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, sebab Kau terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mengingatkan kita betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Kita sering menyanyikan lagu ini dan kita banyak tahulah tentang ayat firman Tuhan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan darahnya tercurah untuk kita. Tapi kadang-kadang sebagai orang Kristen kita juga bisa kecewa dan mungkin terganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan mungkin hari ini juga lah, mungkin kita mengalami perjalanan yang mengecewakan itu. Sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Atau ada teman atau sahabat saudara kita mengalami seperti itu. Ada yang mau sharing tentang pengalaman yang seperti itu enggak? Saya mau sedikit sharing, Pak. Saya punya teman, orang Kristen, percaya Tuhan. Tapi ketika dia punya pergumulan saat ini, dia mulai goyah keimanannya. Salah satunya, dia belum memiliki keturunan. Bahkan di keluarganya pun dia sangat dicerca habis. Karena menurut keluarganya, dia tidak pernah percaya akan kasih setia Tuhan. Tapi karena dia begitu banyak pergumulan, jadi dia
semakin kendor keimanannya, bahkan dia sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan dan ke agama kekristenannya. Bagaimana Pak solusinya buat hal itu? Situasi seperti itu sebenarnya banyak dialami ya, baik diceritakan mau tidak gitu ya. Ada banyak orang Kristen ketika dia setia kepada Tuhan, dia sudah berdoa, dia rajin ibadah, melayani, kemudian ada bagian-bagian pergumulannya, dia sudah doakan kok tidak dijawab Tuhan, bahkan berlarut-larut sampai akhirnya dia mulai goyah imannya. Apakah Tuhan masih mau mendengar doaku? Apakah Tuhan mau peduli? Apakah Tuhan masih sungguh-sungguh mengasihiku? Ada bagian di Mazmur 13, itu ungkapan luar biasa dari pemazmur pengalaman seperti itu. Bagaimana Daud mengalami titik terendah dalam hidupnya. Sepertinya situasinya begitu berat, menakutkan, dia tidak berdaya, lalu dia merasa sendirian ditinggalkan oleh Tuhan. Kita akan baca Mazmur pasal 13 ayat 2 dan 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jadi Daud sungguh-sungguh berada titik terendah dalam hidupnya. Dia mengeluh, dia protes dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan menyembunyikan wajahnya dari dia. Dia sudah berdoa, berkeluh kesah, berseru, tetapi Tuhan tidak merespon. Tuhan menyembunyikan dirinya dari Daud. Dia ditekan musuh yang luar biasa, merasa sangat sendirian. Ada kekhawatiran, ada ketakutan dia alami. Jadi itu sahabat atau saudara tadi ya, itu tidak sendirian. Daud pernah mengalaminya dalam situasi seperti itu. Karena memang ketika orang sedang dalam pergumulan, dalam penderitaan, itu mengguncangkan iman seseorang. Ada data yang menarik, ada studi yang menarik ini tentang kejadian traumatis yang saya pernah baca. Menunjukkan adanya hubungan antara penderitaan yang dialami dan perasaan marah dengan Tuhan dan tentang keberadaan Tuhan. Ya, dalam beberapa kesempatan saya ketemu dengan orang seperti itu yang mengalami penderitaan, dia sudah berdoa, sungguh-sungguh masalahnya tidak selesai, tapi tambah parah. Dia sudah berupaya sedemikian rupa, tidak selesai, tambah parah. Akhirnya dalam penderitaan yang begitu berat, dia menjadi kecewa, imannya goncang dan dia menjadi marah dengan Tuhan. Ketika dia menjadi marah dengan Tuhan, dia mulai bertanya, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Mulai mempertanyakan keberadaannya. Bahkan studi itu menarik kalau kaitannya dengan soal keturunan. Dalam studi itu dicontohkan 33% orang tua yang menderita akibat kematian anaknya, mereka berkata bahwa mereka mulai meragukan tentang Tuhan. Di saat-saat mereka berkabung dalam kesedihannya karena kehilangan anak yang dia kasihi, imannya goncang dan mulai mempertanyakan, apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi aku? Apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Kenapa orang yang begitu aku kasihi, anak yang begitu aku kasihi, aku sudah berdoa, aku sudah berupaya, tetapi kenapa akhirnya mati juga? Ada kemarahan terhadap Tuhan dan mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Demikian juga dari studi itu, 90% ibu yang melahirkan anak dalam keadaan yang dalam tanda petik tidak sempurna, cacat atau seperti apa, ada permasalahan dengan keadaan anaknya. Mereka juga berkata, mereka juga mulai ragu tentang keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi anak ini kepadaku, kenapa anak ini lahir cacat? Mereka menjadi kecewa, marah dengan Tuhan. Jadi situasi itu sebenarnya memang ada dalam hidup hari-hari ini. Alkitab mencatat pergumulan Daud
dia mulai mempertanyakan Tuhan, merasa ditinggalkan Tuhan. Berarti apa yang ditulis di sini mewakili banyak orang pernah mengalaminya. Cuma Daud akhirnya mengambil sikap yang tidak mau menyerah dengan keadaannya, larut dengan perasaan marahnya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan Daud pada saat dia merasa putus asa, marah, dan depresi seperti itu? Ayat 4 dan 5. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Yang dilakukan Daud apa? Ketika dia mulai sadar, imannya mulai goyah. Karena kekecewaan, kemarahan. Dia mulai menjadi depresi dengan keadaannya. Dia akhirnya berkata, stop, aku tidak mau dalam keadaan depresi terus. Aku tidak mau terus marah. Aku tidak mau terus-menerus dalam keadaan yang seperti ini. Dia akhirnya tahu bahwa tidak ada cara lain yang lebih baik kecuali datang kepada Tuhan. Yang sebelumnya dia anggap telah mengecewakan dia. Karena dia sudah punya banyak pengalaman dalam hidup ini. Bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hanya perasaannya saja merasa dia sendirian karena penderitaan yang berat itu. Dia datang kepada Tuhan, berdoa. Saya teringat kisah di Perjanjian Baru. Yohanes Pembaptis, ketika dia di penjara, dia juga mulai ragu, apakah benar bahwa Yesus Mesias. Makanya dalam penjara ketika murid-muridnya mengunjungi dia, dia berkata kepada murid, coba kamu cari Yesus dan tanya, apakah benar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ini agak aneh, karena sebelumnya ketika di awal Yesus mau mengawali pelayanannya, Yohanes Pembaptislah yang berkata, ini anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia, yang menghapus dosa manusia. Yohanes Pembaptis dengan lantang dia mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, Mesias yang dijanjikan. Tetapi ketika dia di penjara dan menunggu ajal karena pasti akan dihukum mati, ada kegelisahan dan imannya menjadi goyah. Dia minta murid-muridnya untuk tanya Yesus, apa benar? Apa yang dikatakan Yesus? Menarik sekali, Yesus tidak berkata, ya aku Mesias itu. Tidak, Yesus berkata kepada para murid Yohanes, kembali ke gurumu dan katakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Berarti bagaimana caranya untuk kembali membangkitkan iman kita ketika kita dalam kekecewaan, keraguan. Ingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ingat kembali bagaimana Tuhan menolong kita. Ingat kembali berbagai keajaiban yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Ingat kembali bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal. Datang kepada Tuhan, berdoa, mengingat kembali. Jangan hanya fokus dengan situasi sekarang. Ingat bagaimana Tuhan bekerja. Dan bangun mezbah, naikkan pujian, penyembahan. Seperti yang kita lakukan di Rest in God ini. Kita membangun mezbah bagi Tuhan ketika kita kecewa, ketika kita marah, ketika kita terpuruk, ketika kita merasa putus asa. Ketika kita mulai stres dan depresi. Kenapa tidak menghampiri Tuhan? Hampiri Dia karena Dia selalu mengulurkan tangan. Dan salah satu berkat terbesar sebagai orang Kristen apa? Di dalam Yesus Kristus, semua jurang pemisah itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Kita punya kesempatan termulia terbesar sebagai manusia. Boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan tanpa rasa takut.
bangun doamu kembali, bangun keintimanmu. Jadi dalam doa itu bukan sekedar kita minta tolong, tetapi kita juga bisa curhat, luapkan isi hatimu yang kau rasakan, dan nikmati keintiman dengan Tuhan. Ketika kita menikmati keintiman dengan Tuhan itu, iman kita yang goyah mulai tertata. Amin. Mulai ditegakkan kembali. Keraguan kita, apalagi kita mengingat apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hati kita kembali berkobar bagi Tuhan. Amin. Iya ya Pak, berarti doalah yang menjadi solusi dari setiap pergumulan yang kita hadapi daripada mendengarkan kata-kata yang nggak bermakna sama sekali ya Pak ya. Iya betul. Iya, kalau kita belajar dari Daud ini kan jelas sekali ya. Sementara banyak orang Kristen kadang-kadang doa kan hanya sekedar rutinitas. Atau kalau enggak doa berarti permohonan. Kalau ada masalah baru berdoa. Tetapi kalau semuanya baik-baik saja nggak perlu berdoa. Gitu kan. Jadi kalau makan enak doanya cepat. Tetapi kalau makannya nggak enak gitu makannya panjang dengan penuh rintihan. Seperti itu ya. Enggak, doa itu bicara sebuah relasi. Dan tujuan utama doa bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi membangun keintiman dengan Bapa di surga. Nah, kalau ada keintiman seperti itu, makanya kita akan kembali terkesan dengan pribadi Bapa yang luar biasa itu. Hati kita kembali berkobar untuk mengasihi Dia. Iman kita menjadi bangkit. Ini yang terlihat dari pribadi Daud. Begitu dia dalam keadaan depresi, kecewa, tidak lagi percaya Tuhan, mulai ragulah imannya terhadap Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, membangun kembali mezbahnya, membangun keintiman dengan Tuhan. Yang terjadi apa? Ayat 6 itu luar biasa. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi ada perubahan yang dialami oleh Daud ketika dia menghampiri Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia memuji, menyembah Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, ada perubahan di batin Daud. Yang pertama yang terjadi apa? Terjadi perubahan dari keraguan menjadi beriman kepada percaya. Tadi dia berkata kan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Yang berkata ini adalah barusan dia berkata, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Kenapa engkau memalingkan wajahmu? Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Kenapa engkau biarkan aku khawatir terus? Yang berbicara orang seperti itu loh. Tetapi begitu dia menghampiri Tuhan, membangun mezbahnya kembali, membangun keintimannya dengan Tuhan, hatinya berubah. Dia mulai melihat kasih setia Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus kepada murid Yohanes Pembaptis. Ingat kembali pekerjaan Tuhan. Ingat kembali kasih Tuhan yang pernah engkau alami. Yang pernah engkau lihat. Yang pernah engkau dengar. Begitu dia mulai mengingat kembali itu dalam hadirat Tuhan. Dia mulai teringat semua kan. Biasanya kalau kita dekat dengan seseorang itu kenangan-kenangan masa lalu itu mulai teringat. Nah ini kalau kenangan masa lalu bersama dengan Tuhan itu membangun iman, mengobarkan hati yang semakin mengasihi Tuhan. Makanya kemudian dia berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Tidak hanya itu, Daud kembali berubah dari sisi kata-katanya. Sebelumnya lebih banyak keluhan-keluhan. Kenapa engkau memalingkan wajahmu? Kenapa engkau biarkan aku dalam kekhawatiran? Kenapa engkau biarkan musuhku mengancam aku? Berubah menjadi sebuah puji-pujian. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Luar biasa kan? Amen. Jadi begitu menghampiri Tuhan, membangun mezbah di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan kembali kasih setia Tuhan, pekerjaan Tuhan, keintiman dengan Tuhan mulai terbangun, maka bukan lagi keluh kesah. Masalahnya belum selesai. Situasinya mungkin belum berubah, tetapi hatinya berubah. Bukan lagi mengeluh, tetapi puji-pujian, ucapan syukur, dan sebuah iman yang dimiliki Daud.
ia telah berbuat baik kepadaku. Yang dia ingat, sebagaimana dulu Tuhan telah berbuat baik kepadaku, hari ini Tuhan masih dan pasti berbuat baik juga kepadaku. Itu yang mengubah hatinya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara sedang dalam penderitaan, dalam situasi yang berat, dan saudara menjadi kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, bahkan mungkin merasa bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihimu. Tuhan tidak sungguh peduli dengan hidupmu. Bahkan mungkin di antara saudara mulai berpikir ingin tinggalkan Tuhan. Apa yang dialami Daud menjadi pelajaran dalam hidup kita. Meninggalkan Tuhan bukan solusi. Berkeluh kesah terus bukan solusi. Mengembangkan kekecewaan, kemarahan di hati bukan solusi. Sebagaimana dulu Tuhan mengasihimu, saat ini Tuhan tetap mengasihimu. Amen. Sebagaimana dulu Tuhan peduli denganmu, saat ini Tuhan tetap peduli. Amen. Hampiri Dia, kembali nikmati kebersamaan, nikmati hadirat Tuhan. Kenapa tidak memulai datang kepada Tuhan malam hari ini? Naikkan pujian, puji Dia, sembah Dia, dan nikmati kehadirannya. Ungkapkan perasaanmu, dan biarlah engkau bisa menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan ungkapkan bagaimana kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidupmu. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu begitu banyak orang harus menjalani kehidupan yang berat, penuh penderitaan. Sesuatu yang membuat stres, tertekan, bahkan depresi. Tuhan tahu keadaan setiap saudara yang mengalami situasi sulit seperti ini. Bahkan mungkin mereka menjadi kecewa, menjadi marah, dan ingin meninggalkan Engkau. Tapi kami bersyukur karena Engkau Bapa yang tidak pernah tersinggung. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengerti perasaan anak-anak-Mu. Tuhan, mari Engkau nyatakan kehadiran-Mu kepada setiap saudara. Biarlah Roh Kudus mendorong hati mereka, bukan untuk menjauh dari Tuhan, tetapi untuk menghampiri Tuhan. Dan biarlah mereka semua boleh kembali menikmati kedekatan denganmu, keintiman denganmu. Ingatkan kembali kasih setiamu, ingatkan kembali keajaiban pekerjaanmu yang luar biasa, sebagaimana Tuhan pernah kerjakan dalam hidup mereka. Bapa berkati, teguhkan iman mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Sehingga mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Tetapi mereka melewati semua pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat untuk situasi dan kondisi bangsa kami. Bersyukur untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa. Sehingga bangsa Indonesia ini mampu melewati situasi berat di masa-masa pandemi COVID-19. Dan saat ini adalah masa di mana akan terjadi banyak pemulihan, termasuk pemulihan ekonomi. Tuhan berkati semua upaya yang dilakukan pemerintah. Semua upaya yang baik yang dari pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan berkati. Sehingga melalui jerih lelah mereka, bangsa ini beroleh berkat Tuhan, beroleh damai sejahtera dan kesejahteraan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin saudara sedang berbeban berat, sedang dalam pergumulan. Saudara butuh teman sharing. Saudara sedang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah. Saudara-saudara, ada nomor WA kami yang tercantum di layar kaca Anda dan silahkan hubungin sekarang. Saudara akan mendapatkan dukungan doa kami. Atau saudara juga boleh menulis di kolom komentar yang ada tentang pergumulan-pergumulan saudara. Kami tunggu dan jangan ragu untuk menuliskannya. Saudara-saudara, jangan lupa besok kita berjumpa lagi di waktu yang sama. Rest in God. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku.